Sekarang kita dengan Gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Selamat malam Pak Gubernur, saya dengar masih di lapangan. Selamat malam Bang Karni. Bagaimana kabar hari ini Pak Gubernur? Kabar hari ini alhamdulillah kita selalu dalam posisi waspada. Kalau boleh saya update Bang Karni. Pak, Jadi Halo, Bang Karni. Halo. Alhamdulillah kondisinya baik, sehat. Maaf tadi bicara belum pegang mikrofon ya Bang. Kadang-kadang ini suaranya lewat telepon. Gini, Bang Karni, jadi kita di Jakarta ingin tetap selalu waspada, melakukan langkah secara terukur. Saya berikan pada Bang Karni update-nya dulu. Hari ini jumlah orang yang dalam pemantauan itu ada 863, meningkat dari tanggal 29 Februari yaitu 115. Jadi dari 115 menjadi 862. Lalu pasien dalam pengawasan yang pada tanggal 29 Februari berjumlah 32 orang, hari ini berjumlah 374 yang saat ini dirawat. Angkanya meningkat sangat signifikan. Karena itu, bagi warga Jakarta, COVID-19 itu bukan lagi berita tentang kejadian yang jauh. COVID-19 itu sekarang ada di antara kita. Tidak lagi menular dari orang asing kepada penduduk Jakarta, tapi sudah di antara penduduk Jakarta. Kita memantau persoalan ini sejak bulan Januari. Pada tanggal 7 Januari, kita sudah melakukan sosialisasi. Waktu itu masih menyebutnya dengan nama pneumonia Wuhan. Dan menghimbau rumah sakit untuk menyiapkan APD. Lalu tanggal 22 Januari, dibuatkan edaran khusus kepada seluruh rumah sakit untuk mengantisipasi bila ada pasien dengan tanda-tanda, waktu itu namanya sudah berubah menjadi novel coronavirus 2019. Ini kejadian semua ini bulan Januari Bang. Ini semua adalah yang saya istilahkan fase 1, di mana kita menyiapkan aspek medis, klinis, dilakukan tanpa diumumkan kemana-mana, tapi memastikan bahwa jajaran medis, baik pemerintah maupun non-pemerintah, memahami potensi masalah. Mudah-mudahan tidak datang ke Jakarta, tapi kita harus siap. Kemudian, ini kalau bicara masih Januari Bang, tanggal 27 Januari, kita secara khusus mengumpulkan untuk membicarakan cara mendeteksinya. Lalu Februari kita mulai fase berikutnya. Seluruh jajaran di luar jajaran dinas pendidikan, dinas kesehatan, tapi seluruh jajaran lain mulai disiapkan untuk mengantisipasi. Dikeluarkan instruksi gubernur, seluruh jajaran dari mulai pariwisata sampai yang mengurusi kesehatan. Dan dikeluarkan kebijakan bila sampai ada warga atau pegawai yang terpapar dan harus isolasi, maka gaji tunjangan tidak dipotong supaya orang mau mengikuti isolasi. Ini fase kedua. Nah, sesudah bulan Maret kita memasuki fase ketiga, di mana muncul konfirmasi bahwa telah ada kasus. Pada waktu diumumkan oleh Bapak Presiden 2 minggu yang lalu pada hari Senin. Pada saat itu kita sudah mulai bicaranya bukan lagi fase 1 di mana sesama komunitas kesehatan, yang kedua jajaran, tapi ini sudah melibatkan publik. Sesudah itu percakapannya menjadi percakapan bagaimana dengan publik. Nah, langkah yang kita lakukan adalah bertahap.
kami mengikuti dari awal, tapi kami tidak mau bertindak eksesif. Di setiap fase kita bertindak sesuai dengan masalahnya. Pada fase ini kita harus membangun kesadaran publik bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan sekedar soal penyakitnya. Kalau soal penyakitnya saja, kita semua tahu, teman-teman dari kedokteran menceritakan case fatality rate-nya 3%, 4%. Artinya kalau dari 100 kasus, maka yang mungkin meninggal 3 orang sampai 4 orang. Itu lebih rendah dibandingkan meninggal karena kecelakaan, meninggal karena kanker, meninggal, itu semua lebih tinggi. Yang unik dari persoalan ini adalah dia terjadi serempak. Karena masalahnya penyebarannya, penularannya. Jadi ini dari sisi public policy, bila kasus ini berkembang, bukan nanti yang meninggal sedikit, tapi bila seperti di Wuhan, ada 10.000 orang mendadak sakit, bahkan ada kalau di Tiongkok bisa lebih dari 100.000 orang mendadak sakit, pertanyaannya mau dirawat di mana? Jumlah tenaga kesehatannya di mana? Jumlah rumah sakitnya ada tidak? Jadi kalau kita membahasnya soal apakah penyakit ini berbahaya atau tidak, tentu nanti penjelasannya ada teman-teman medis, ada persentase tingkat kematiannya. Tapi persoalannya adalah ketika serempak orang sakit bersama-sama, apa yang terjadi? Maka produktivitas anjlok, kegiatan perekonomian turun, belajar mengajar turun. Kenapa? Karena kejadian serempak. Kalau kecelakaan lalu lintas, kejadiannya case by case. Kanker case by case. Juga dengan jenis-jenis penyakit yang lain. Tapi kalau ini adalah penyakit menular, karena itu konsultasi kita selain dengan teman-teman ahli ilmu paru, ahli pernapasan, kita banyak berkonsultasi juga dengan ahli epidemiologi. Mereka yang menguasai mengenai wabah. Karena yang kita bicarakan ini bukan penyakitnya saja, tapi unsur wabahnya. Menurut saya Bang Karni ini harus jadi perhatian. Seringkali kita membahas COVID-19 itu bicara tentang penyakitnya, cara menyembuhkannya, ya itu memang betul. Dan kalau sudah melewati ini, positifnya adalah menjadi imun. Tapi karena ini terjadinya serempak, maka healthcare system itu akan kemampuannya terlewati oleh jumlah orang yang harus ditangani. Ini yang terjadi di banyak negara. Karena itu kemudian kita melihat apa yang dilakukan di banyak tempat. Banyak tempat pilihannya dua, bergerak di awal, mencegah ini meluas ketika ada kasus, atau ada yang lebih rileks, membiarkan tumbuh, kasusnya makin banyak, ketika ternyata menanjak, baru dilakukan langkah yang cepat. Nah, kami di DKI begitu mendengar confirm bahwa ada kasus, maka kita langsung mulai bertindak. Nomor satu adalah kita mulai bicara tentang pengurangan kegiatan-kegiatan di tempat umum. Mulai dari pembatasan Car Free Day, penutupan tempat-tempat wisata, eskalasi kasusnya. Lalu kita mulai menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tujuan menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah itu ada beberapa. Satu, karena datanya menunjukkan bahwa anak-anak itu potensi tertularnya rendah atau potensi sakitnya rendah. Kalau dari datanya menunjukkan mereka jumlah tidak banyak, tetapi mereka bisa menjadi carrier. Yang kedua, di Jakarta ada 1,5 juta anak. Kalau 1,5 juta anak ini berangkat, sebutlah 2/3 itu adalah anak SD, SMP yang mungkin perlu diantar, maka ada sekitar 3-4 juta orang yang pagi itu ikut mengantar anaknya ke sekolah. Dan itu artinya pergerakan penduduk. Jadi anak sekolah itu bukan si anak saja yang jumlahnya 1,5 juta, tapi ada 3-4 juta orang yang ikut mengantarkan ke sekolah. Pergerakan penduduk menjadi tinggi. Alasan yang ketiga, ketika anak-anak libur, maka kita semua menjadi memperhatikan. Kita semua menjadi serius bahwa ini ada masalah yang harus kita tangani sama-sama. Karena berbulan-bulan COVID-19 itu jauh dari kita seakan tidak merasa itu bagian dari Jakarta lagi. Ini sekarang sudah dekat dengan kita. Dan langkah-langkah lain bisa dikerjakan bila memang sekolah pun sudah
libur. Jadi kita pada waktu mengambil keputusan itu dengan konsultasi ahli-ahli epidemiologi, kemudian ahli Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia sendiri, kemudian juga dokter ahli paru, yang semuanya dari diskusi itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini harus kita lakukan. Jadi terukur. Nah, ketika ini makin naik, karena kita memonitor ini harian, kebetulan karena posisinya di Jakarta, dekat juga dengan fasilitas di Kementerian Kesehatan dan komunikasi kita intensif, maka progres day by day itu kita dapatkan. Dari situ kita melihat tidak ada pilihan kecuali secara serius melakukan pembatasan pergerakan. Pembatasan pergerakan itu artinya adalah mengurangi interaksi yang jarak dekat secara fisik. Kita biasa mendengar social distancing, jarak aman. Nah, jarak aman ini kemudian sesuai anjuran Bapak Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah juga di rumah. Ini kita fasilitasi dengan cara, satu, kita mengurangi jumlah penumpang di dalam kendaraan umum. Ini sekaligus mengirimkan pesan, saya mengistilahkan pesan kejut. Karena di Jakarta ini setiap hari ada sekitar 1 juta penumpang kendaraan umum. Bahwa kita tidak lagi berhadapan dengan situasi yang normal. Kalau kita di Jakarta masih business as usual, maka belajar dari Italia, lompatannya fantastis. Di Italia itu, Bang Karni, jumlah orang yang mengalami masalah itu melonjak secara signifikan. Bahwa mereka dalam waktu yang cukup singkat, di tanggal 20 Februari, mereka hanya ada 4 kasus. Dalam 23 hari, melonjak menjadi 21.000 lebih kasus. Bayangkan, 23 hari menjadi 21.000 kasus. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kampanye serius kepada seluruh penduduknya tentang potensi ancaman penularan. Ini jadi bukan soal kematian, bukan soal jumlah orang yang sakit, ini penularannya. Nah, karena itulah kita lakukan pembatasan, punya efek kejut. Penduduk di Jakarta lalu melihat ini serius. Bis dikurangi jumlah penumpangnya, kereta api atau MRT, LRT dikurangi jumlah penumpang per gerbong, ada jarak aman satu sama lain. Satu adalah mengamankan, yang kedua membangun kesadaran. Karena selama beberapa minggu kejadian, gerbong kereta masih penuh, bis masih penuh, berdesak-desakan, menempel. Kalau ini dibiarkan terus, maka punya potensi penularan di antara kita yang luar biasa banyak. Jadi ketika ada arah bahwa kita harus melakukan social distancing, maka kita terjemahkan juga dalam bentuk pembatasan menggunakan kendaraan umum. Nah, ini semua sesungguhnya kalau kita berbicara tentang pembatasan mobilitas, kalau tadi bicaranya lockdown itu bukan satu kasus yang lockdown dan tidak lockdown. Ini sebenarnya gradasi. Yang kita lakukan sekarang ini adalah, kalau bicara fase, ada 3 fase. Pembatasan kerumunan orang, itu satu. Yang kedua adalah membatasi gerakan. Yang ketiga adalah no movement, zero movement. Limited crowd, limited movement, dan no movement atau zero movement. Zero movement itu yang biasa disebut complete lockdown. Nah, yang sekarang sedang terjadi di Jakarta adalah limited movement, membatasi pergerakan dengan cara anjuran bekerja di rumah, fasilitas transportasi dibatasi, kemudian kegiatan-kegiatan umum dikurangi, car free day dikurangin, tempat hiburan atau tempat wisata ditutup. Itu adalah fase kedua. Nah, fase ketiga ini yang biasa disebut sebagai zero lockdown. Nah, zero lockdown inilah bukan kewenangan kami. Ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Karena kalau ini dilakukan, harus ada enforcement yang serius. Tapi kami menganjurkan juga kepada penduduk di Jakarta, jangan pulang kampung.
jangan meninggalkan kota kecuali memang urgent dan pastikan sehat karena ada potensi penularan. Lihat kasus di Wuhan. Kasus di Wuhan ketika di sana ada awal tahun baru Imlek, apa yang terjadi? Warga Wuhan pergi meninggalkan kota dan itu terjadi 2-3 hari sebelum Wuhan ditutup. Efeknya penyebaran COVID-19 secara masif ke berbagai wilayah di Tiongkok. Belajar dari itu, kenapa kami menganjurkan kepada penduduk Jakarta jangan meninggalkan kota. Dan kalau di Jakarta membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa layani. Kalau ini berpindah ke luar Jakarta, potensi untuk penanganan secara cepat menjadi turun. Saya beri contoh, di Jakarta ini dari 190 rumah sakit, ada 8 rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan. Dan dari 8 rumah sakit rujukan, kapasitas ruang untuk isolasi itu 128. Jadi kita bisa mengisolasi orang dalam kapasitas 128. Bila jumlahnya melonjak dari itu, kapasitasnya belum ada. Harus disiapkan. Bayangkan di daerah lain, yang jumlah dokternya, jumlah rumah sakitnya, belum tentu memadai seperti Jakarta. Karena itu, saya tadi sempat sampaikan, kalau ingin membela bangsa hari ini, di Jakarta, maka tinggallah di rumah. Itulah cara bela negara hari ini. Cara bela bangsa hari ini. Karena kalau tinggal di rumah, kita tidak tertular dan kita tidak menularkan, kita menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang banyak. Jadi ini Bang Karni beda sama dulu. Kalau dulu ada tantangan perang, anak muda dipanggil untuk keluar dan berperang, membela tanah air. Hari ini kalau membela tanah air, maka membela bangsa justru harus tinggal di rumah. Ini social distancing ini yang harus kita dorong terus. Kami melihat bila masyarakat sadar pentingnya menjaga untuk tetap berada di rumah, mengurangi interaksi apapun di luar, maka pembatasan secara total bisa dihindari. Karena pembatasan secara total itu bukan hal yang sederhana. Meskipun secara skenario kita pernah siapkan skenario menghadapi itu, termasuk pangan, kita cek jika tidak ada pasokan pangan sama sekali ke Jakarta, Jakarta bisa bertahan berapa lama kebutuhannya. Bulog punya stok 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan stoknya ada, cukup, aman. Cipinang Food Station juga aman, kira-kira 2 bulan. Tapi kita hindari itu dengan cara mari secara serius membangun kesadaran untuk membatasi pergerakan. Nah, tentu nanti biar para ahli yang akan bisa berdiskusi, kami dari sisi kami di Pemprov di Jakarta, yang nomor 1 adalah setiap kali kita menemukan kasus, kita bergerak untuk melakukan tracing, memastikan kemudian semua yang terkoneksi itu bisa melakukan pemeriksaan. Dan alhamdulillah permintaan untuk bisa melakukan pengujian terhadap orang dalam pemantauan untuk bisa dicek atau pasien dalam pengawasan sekarang sudah kita dapatkan. Jadi Kementerian Kesehatan telah memberikan izin kepada laboratorium daerah DKI Jakarta yang memang sudah memiliki biosafety level 2+. Karena yang diharuskan BSL 2 dan kita biosafety level 2+, sehingga kita bisa mengerjakan itu. Nah, insya Allah ini akan bisa segera. Suratnya baru kita terima kemarin, hari Senin, dan artinya kita akan bisa melakukan tracing. Kami lakukan itu. Adapun keputusan mengenai lockdown komplit dan tidak, sepenuhnya di tangan pemerintah pusat, dan bagian kita mengamankan faktor medisnya, faktor kesehariannya, pangan, dan lain-lain. Dan kami berdiskusi rutin dengan teman-teman di dunia usaha. Saat ini tantangannya sangat besar, sangat berat. Occupancy rate di hotel-hotel kita di Jakarta itu bergerak 6-8%. Jadi kosong praktis. Ini restoran begitu, kafe begitu, tetapi kami memandang ini harus kita kerjakan serius untuk penanganannya, karena nomor 1 adalah keselamatan,
bila kita bisa membereskan ini, maka insya Allah, ini hikmahnya mudah-mudahan nanti kita dapatkan. Hikmahnya adalah insya Allah setelah wabah ini lewat, maka penduduk kita memiliki daya tahan terhadap virus COVID ini. Tapi di sisi lain, kita harus waspada dengan cara mengurangi potensi penularan. Nah, ini yang kita di Jakarta serius mengikhtiarkan, karena itu kami berharap kepada semua perusahaan-perusahaan, kemudian seluruh komponen yang ada kegiatan produktif, sebisa mungkin bekerjakan dari rumah. Tidak sederhana, tapi bila itu kita lakukan, maka kita bisa mencegah penularan COVID-19 di ibu kota. Pak Gubernur, ada pertanyaan dari saya. Dari tindakan atau putusan yang Pak Gubernur bikin, itu udah mid lockdown loh. Belum total lockdown, tapi mid lockdown. Sampai hari Minggu, santer bahwa Pak Gubernur akan umumkan lockdown untuk wilayah DKI. Apa benar? Dalam diskusi, dalam pembahasan kita memang membicarakan mengenai skenario-skenario yang mungkin terjadi. Tapi kita menyadari bahwa Jakarta ini terintegrasi. Memang secara KTP ada yang Jakarta, ada yang Jawa Barat, ada yang Banten. Tapi secara interaksi, yang namanya Jakarta dengan Tangerang Raya, apakah kota Tangsel, kota Tangerang, atau Kabupaten Tangerang, kemudian di timur dengan kota Bekasi, di selatan dengan Depok, itu sudah satu kesatuan. Jadi tidak mungkin kita hanya bisa melakukan di Jakarta, karena interaksinya adalah udah jadi satu wilayah ini. Sebagian yang berada di Jakarta adalah orang yang memang tinggalnya bukan di wilayah administrasi Jakarta. Karena itu membicarakan tentang COVID-19 di ibu kota harus membicarakannya dalam perspektif regional yang luas. Karena pergerakan orangnya berada di wilayah Jabodetabek. Inilah wilayah kita. Tadi seperti disampaikan, hari ini tadi juga saya ceritakan bahwa ada 14 tenaga kesehatan yang terpapar. Sebagian dari mereka bukan warga DKI, tapi bekerja sebagai tenaga medis di DKI. Jadi Bang Karni, yang kita kerjakan memang membatasi pergerakan. Jadi kalau istilah populernya memang lockdown, tapi sebetulnya kan fasenya limited crowd, limited movement, sama zero movement. Nah, kami sekarang menerapkannya di fase limited movement, membatasi pergerakan secara serius, dan harapannya ini bisa ditaati oleh semua. Kalau ini ditaati oleh semua, indikasinya apa? Jalan sepi, kendaraan umum sepi, tidak banyak penumpangnya, kemudian tempat-tempat umum tidak ada orang yang, minim sekali orang yang hadir. Bila itu terjadi, maka kita secara sukarela memilih untuk menjaga social distance itu. Tapi bila di fase ini limited movement itu tidak ditaati, orang tetap pergi, jalan tetap macet, kendaraan umum tetap penuh, maka potensi penularannya luar biasa. Karena itu kami benar-benar berharap ini dikerjakan sama-sama. Karena penularannya bukan dari PNS ke PNS. Jadi bukan pemerintah saja nih yang harus bekerja, tapi seluruh komponen masyarakat. Karena menularnya dari masyarakat ke setiap pribadi yang lain. Jadi Bang Karni, kami memang betul ada limited movement, tapi bukan zero movement. Dan zero movement itu punya implikasi yang cukup banyak. Pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak faktor, tapi kami percaya bila menghadapi situasi yang seperti ini harus berani mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak populer. Menomorsatukan keselamatan, menomorsatukan perlindungan warga di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau itu kita lakukan, insya Allah ini akan bisa terlewati. Contoh di Wuhan ada dua model ini Bang Karni. Apa yang terjadi di Wuhan dilakukan complete lockdown,
tutup isolasi. Dan sesudah itu maka jumlah penularan mengalami penurunan. Itu terjadi di Tiongkok, di Wuhan. Ada pola yang kedua, yang tidak melakukan complete lockdown, di mana di Seoul. Seoul tidak dilakukan complete lockdown, tapi mereka melakukan massive testing. Dilakukan testing, mereka yang terindikasi positif mengisolasi diri. Dan ini dilakukan, jadi ada dua rute sesungguhnya. Tujuannya sama, melakukan minimalisasi mobilitas. Tapi dilakukannya satu dengan cara negara menutup sehingga orang tidak bergerak. Atau cara yang kedua seperti yang dikerjakan oleh Seoul, dia melakukan massive testing. Orang bisa drive thru, orang bisa tes di mana saja, alat testingnya disiapkan. Dengan cara seperti itu, yang positif mengisolasi diri. Ini membutuhkan kesadaran. Kalau kesadarannya ada, maka cara seperti ini efektif. Apa yang terjadi di Seoul? Angka di Seoul sempat tumbuh meningkat, lalu mulai plateauing, mulai merata. Kalau di Wuhan itu sudah mulai menurun, karena bukan orang jadi kebal di tempat sana, tapi karena pembatasan pergerakan. Jadi intinya dari persoalan COVID-19 ini jangan dilihat semata-mata pada soal penyakitnya. Kalau soal penyakitnya, jumlah yang meninggal 3-4% dari kasus, kecuali Italia. Italia itu 7% dari kasus. Tapi yang harus kita lihat dari masalah ini adalah soal penularannya. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada soal, oh ini sembuh, karena itu nggak usah khawatir. Toh 97, 96, 97% orang akan sembuh. Benar, tapi soal penularan, dan seperti saya katakan di awal tadi, bila terjadi 1.000 orang, 2.000 orang, 4.000 orang, 5.000 orang mengalami sakit bersamaan, healthcare system tidak memiliki kapasitas untuk merawat. Itulah yang terjadi di Tiongkok, itulah yang terjadi di Iran, itulah yang terjadi di Italia, dan itu yang juga terjadi di beberapa negara lain bermunculan. Nah, kita di Indonesia cegah itu, supaya kita tidak harus mengalami situasi yang sulit. Jadi rutenya dua, zero lockdown atau zero movement oleh negara, atau warganya melakukan testing sehingga bisa menahan diri untuk tidak keluar bila indikasi positif, atau seperti yang kita dorong sekarang, belum ada testing tapi melakukan isolasi diri secara sukarela di tempat kita tinggal masing-masing. Demikian Bang Karni. Pak Gubernur, kalau Presiden misalnya bertanya ke Pak Gubernur pilih alternatif yang mana yang paling baik diambil. Dari melihat uraian tadi, Pak Gubernur pilih zero lockdown. Nanti kalau Pak Presiden tanya, saya jawab langsung ke Pak Presiden, jangan dijawab di sini, Bang Karni. Baik Pak Gubernur, selamat bekerja kembali. Terima kasih.